Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bovendigul menggelar rapat paripurna penting untuk mendengarkan pendapat akhir seluruh fraksi dan kelompok khusus terhadap 3 Rapperda prioritas. Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau IWSS kembali menunjukkan kepeduliannya menjelang Hari Raya Natal tahun 2025. Halo, selamat pagi Bapak-Bapak semua. Jumpa lagi bersama saya Turan Waibro dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Rabu 17 Desember 2025. Selain topik berita tadi, sejumlah berita kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bovendigul menggelar rapat paripurna penting untuk mendengarkan pendapat akhir seluruh fraksi dan kelompok khusus terhadap 3 Rapperda prioritas. Selain membahas RPJMD 2025-2029, DPRK Kabupaten Bovendigul dalam rapat paripurnanya juga membawa rancangan perubahan ketiga atas Perda Perangkat Daerah ke tahap final. Pembahasan ini mengisyaratkan akan adanya penyesuaian kelembagaan dan birokrasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam 5 tahun ke depan. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Bovendigul Simon Aka mengatakan bahwa tahapan pembahasan Rapperda telah diatur secara jelas dalam tata tertib DPR Kabupaten Bovendigul. Ia menegaskan bahwa sebelum memasuki pembicaraan tingkat 2, DPRD wajib mendengarkan pendapat akhir fraksi dan kelompok khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR Kabupaten Bovendigul Nomor 1 Tahun 2025. Ia berharap pendapat akhir yang disampaikan dapat memberikan penguatan, penyempurnaan, serta masukan konstruktif sekaligus menjadi dasar persetujuan terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Bovendigul tahun 2025-2029 dan 2 Rapperda lainnya yang tengah dibahas. Sesuai dengan awal pembahasan terhadap Rapperda, ditetapkan dalam tata tertib Kabupaten Bovendigul bahwa sebelum masuk pada pembicaraan tingkat 2, pada kegiatan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna diperlukan penyampaian pendapat akhir dari fraksi dan pendapat akhir kelompok khusus sesuai Peraturan DPR Kabupaten Bovendigul Nomor 1 Tahun 2025. Kami mengharapkan pendapat fraksi dan kelompok khusus nantinya ada dapat memberikan kekuatan, penyempurnaan dan masukan serta persetujuan terhadap laporan tentang RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bovendigul dan terhadap 2 Rapperda lainnya. Lebih lanjut, Simon Aka menambahkan bahwa rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh aspirasi fraksi dan kelompok khusus terakomodasi secara demokratis untuk menyampaikan pendapat akhirnya terhadap rancangan awal RPJMD 2025-2029 Kabupaten Bovendigul, Rapperda tentang pembentukan produk hukum daerah, serta Rapperda tentang perubahan ketiga Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Rapat paripurna ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan strategis yang memperkuat arah pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Bovendigul ke depan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak-Bapak semua, melalui dasar hukum yang sah, DPRK Kabupaten Bovendigul bersama pemerintah daerah menyepakati pembentukan Bapinda dan penataan ulang struktur OPD sebagai langkah strategis memperkuat fungsi perencanaan, pendapatan, dan legislasi daerah. Kelompok khusus DPRK Kabupaten Bovendigul menyatakan bahwa pembentukan Badan Pendapatan Daerah serta perubahan nomenklatur sejumlah organisasi perangkat daerah telah melalui proses koordinasi dan konsultasi yang sah, sebagaimana tertuang dalam berita acara rapat Komisi B DPRK bersama tim asistensi pemerintah daerah. Dalam membacakan pandangan akhir kelompok khusus tentang rancangan Perda perubahan ketiga atas Perda Nomor Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Bovendigul, Wakil Ketua Kelompok Khusus, Renye Awam Ayarop, mengatakan mencermati koordinasi, konsultasi dan berita acara pada rapat tanggal 3 Juli 2025 dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi B DPRK dan Sekretaris Tim Asistensi Pemerintah Daerah dilaksanakan di ruang rapat Bapimperda DPRK Kabupaten Bovendigul merupakan dasar hukum yang sah dalam melakukan penyesuaian perubahan atas Rapperda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bovendigul Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan OPD baru, yaitu Badan Pendapatan Daerah atau disingkat Bapimda. Rencana Komisi Koordinasi
asistensi pemerintah daerah yang dilaksanakan di ruang rapat BPMPK Kabupaten Bovendigul merupakan dasar hukum yang sah dan dilakukan penyesuaian perubahan atas APD perubahan ketiga atau peraturan daerah Kabupaten Bovendigul nomor 5 tahun 2020 dan tahun 2016 tentang pembentukan OPD baru yaitu Badan Pendapatan Daerah dan Ia juga menegaskan pada dasar hukum yang sama di atas telah disepakati bersama pula perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah atau disingkat BP4D telah diubah menjadi Badan Penelitian Pengembangan Riset dan Inovasi yang disingkat Baperinda. Selain kedua OPD tersebut di atas, telah dilakukan juga perubahan nomenklatur OPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau disingkat DPRK. Renya juga memberikan apresiasi kepada tim Bapemperda, DPRK, dan tim asistensi pemerintah daerah yang telah menyelesaikan tugasnya dalam memperjelas dan memperkuat kinerja pemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan dengan menambah 3 OPD kunci yang akan bekerja untuk fungsi perencanaan, fungsi pendapatan daerah, dan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah. Diharapkan ketiga OPD ini dapat bekerja secara maksimal, sinergi, terbuka, transparan, dan harmonis dalam mendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah periode 2025-2029. tentunya kita semua perlu memberikan aspirasi kepada tim Bapemperda DPRK dan tim asistensi pemerintah daerah yang telah menyelesaikan tugasnya dalam menjelas dan memperkuat kinerja pemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan. Dengan menambah tiga OPD kunci yang akan bekerja untuk fungsi perencanaan, fungsi pendapatan daerah, dan fungsi legislasi. Penganggaran dengan pengendalian pembangunan daerah. Diharapkan ketiga OPD ini dapat bekerja secara maksimal, sinergi, terbuka, transparan, dan harmonis, dan mendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul periode 2025-2029. Kelompok khusus DPRK Kabupaten Bovendigul berharap harapan untuk dapat mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang rancangan awal RPJMD tahun 2025-2029, rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah, dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan ketiga atas Perda nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Bovendigul menjadi peraturan daerah dan dicatat dalam lembaran daerah. Dengan penguatan kelembagaan ini, DPRK optimis kinerja pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul periode 2025-2029 dapat berjalan lebih efektif, sinergis, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, fraksi Ganis soroti 3 aspek krusial dalam Raperda RPJMD Bovendigul 2025-2029, yaitu efektivitas program pembangunan yang terarah, fokus pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan infrastruktur, serta penguatan tata kelola dan pengawasan pemerintah daerah agar lebih komprehensif. Setelah mencermati 3 Raperda, fraksi Ganis mendorong revisi substansial pada rancangan RPJMD Bovendigul 2025-2029. Fraksi menilai dokumen perencanaan pembangunan tersebut perlu diperkuat dengan fokus yang lebih jelas pada program pengentasan kemiskinan, pemerataan infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM untuk menjamin hasil pembangunan yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Dalam membacakan pandangan fraksi Ganis, Tetol Petrus Nikodemus, ia menegaskan bahwa setelah fraksi Gerakan Nasional Indonesia Sejahtera mencermati secara seksama, terdapat sejumlah hal penting yang perlu dipertimbangkan agar substansi dari 3 perda yang diajukan dapat disusun secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Terkait RPJMD Bovendigul tahun 2025-2029, ia menekankan pentingnya pemerintah daerah terus menyelaraskan visi dan misi kepala daerah ke dalam program dan kegiatan pembangunan yang terarah dan berkesinambungan. Penyelarasan tersebut dinilai penting agar tujuan, sasaran, serta indikator program benar-benar efektif
dan mampu menghasilkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Petrus juga menekankan agar RPJMD memberi perhatian serius pada isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, pemerataan infrastruktur antar wilayah, pemberdayaan UMKM, serta penguatan sinergi dengan program nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, fraksi menilai harmonisasi pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa harus diperkuat melalui sistem pengawasan yang ketat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembahasan Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah, ia mengingatkan agar penyusunan peraturan daerah dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah daerah diminta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Selain aspek formil, fraksi Ganis juga menekankan pentingnya memperhatikan urgensi dan sasaran dari setiap produk hukum daerah agar ke depan memberikan dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah fraksi Garis Nasional Indonesia Sejahtera Garis mencermati dengan sesama, maka ada beberapa hal yang menurut fraksi penting untuk dipertimbangkan agar substansi dari tiga Raperda ini lebih komprehensif dalam bentuk penyusunan. Maka kami fraksi Garis menyampaikan hal-hal sebagai A. RPJMD Bofendigul tahun 2029 1. Pemerintah daerah terus menjalankan visi dan misi di dalam program dan kegiatan pembangunan secara terarah dan berkelanjutan agar tujuan sasaran program dan kegiatan efektif dan terkuat untuk pendapatan hasil pembangunan yang merata dan berkeadilan. Sementara itu, terkait Raperda pembentukan Badan Pendapatan Daerah, fraksi Ganis menilai orientasi pelayanan publik harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Penataan organisasi perangkat daerah dipandang sebagai langkah strategis untuk menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Bovendigul. Lebih lanjut, Tetol menegaskan bahwa pembentukan Bapenda harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Meski Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak secara eksplisit menyebutkan Badan Pendapatan Daerah, namun kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang diatur di dalamnya dinilai sangat mendukung pembentukan lembaga tersebut. Selain aspek regulasi, fraksi Ganis juga menyoroti pentingnya penempatan aparatur sipil negara pada Bapenda dengan mengedepankan prinsip the right man of the right job. Penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi dan keahlian dinilai menjadi kunci agar Bapenda mampu meningkatkan pendapatan asli daerah secara optimal. Produk pembentukan hukum daerah 1. Untuk mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan, maka dalam proses pembentukan produk hukum daerah memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 2. Memperhatikan secara baik urgensi dan sasaran dalam pembentukan produk hukum daerah agar kedepannya memberikan dampak yang baik bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terhadap Raperda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bovendigul Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, fraksi Ganis mencatat adanya perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah BP4D menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperinda. Perubahan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran perencanaan pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi. Melalui pandangan tersebut, fraksi Ganis berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dan DPRK dalam menyempurnakan ketiga Raperda, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Bovendigul.
Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak-bapak semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, Penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak-Bapak semua masih bersama kami dalam rapat paripurna DPRK Kabupaten Bovendigul tentang pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus fraksi golongan karya menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan awal RPJMD Kabupaten Bovendigul tahun 2025-2029 dengan menyatakan persetujuan bersyarat disertai sejumlah catatan strategis yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Fraksi golongan karya DPRK Bovendigul secara prinsip menerima Ranwal RPJMD Kabupaten Bovendigul tahun 2025-2029. Namun menegaskan bahwa dokumen perencanaan tersebut harus disempurnakan dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Saat membacakan pandangan fraksi, anggota fraksi Golkar Oral Burner Leleng menyampaikan
bahwa setelah mencermati, membahas secara seksama, serta mempertimbangkan berbagai aspek dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Bovendigul tahun 2025-2029, fraksi Golongan Karya menyatakan persetujuan dengan catatan. Menurutnya, persetujuan tersebut diberikan dengan sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam penyempurnaan dokumen RPJMD. Oral juga menekankan pentingnya fokus pada prioritas pembangunan sebagaimana telah disampaikan dalam pandangan umum fraksi sebelumnya. Prioritas tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan yang dibarengi dengan kesejahteraan guru, perluasan akses dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat, serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada potensi lokal daerah. Setelah mencermati dan membahas secara seksama dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam Ranwal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Bovendigul tahun 2025-2029, fraksi Golongan Karya DPRK Bovendigul menyampaikan pendapat sebagai berikut. Persetujuan dengan catatan. Fraksi Golongan Karya pada prinsipnya menyetujui Ranwal RPJMD Kabupaten Bovendigul tahun 2025-2029 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan lebih lanjut. Namun persetujuan ini diberikan dengan beberapa catatan penting perlu menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bovendigul. Penekanan pada prioritas pembangunan. Fraksi Golongan Karya menekankan kembali pentingnya fokus pada prioritas pembangunan yang telah kami sampaikan dalam pandangan fraksi YPP. 1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. 2. Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan. Selain itu, oral juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar yang memadai dan merata, terutama untuk menunjang konektivitas dan pelayanan publik. Penataan birokrasi serta manajemen aparatur sipil negara yang berkarakter profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat juga menjadi perhatian utama fraksi dalam Ranwal RPJMD tersebut. Melalui catatan strategis tersebut, fraksi Golkar berharap RPJMD Kabupaten Bovendigul tahun 2025-2029 dapat menjadi dokumen perencanaan realistis, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sekaligus mampu mendorong percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak-Bapak semua, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bovendigul melalui kelompok khususnya mendesak pemerintah daerah untuk segera menerapkan strategi ganda guna membangun ekonomi lokal, mengoptimalkan kekayaan alam sekaligus memberdayakan masyarakat sebagai pengolahnya. Kelompok khusus DPRK Bovendigul mengusulkan pergeseran paradigma pembangunan daerah dari sekedar mengeksploitasi sumber daya alam menuju model yang memanusiakan pengelolanya. Dalam rekomendasinya, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM bukan lagi sekedar hasil, tetapi prasyarat dan pergerak utama bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam membacakan pandangan akhir kelompok khusus terhadap rancangan awal RPJMD 2025-2029, Wakil Ketua Kelompok Khusus, Renye Awam Ayarop mengatakan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari upaya menghidupkan berbagai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai aspek pengelola sumber daya alam tersebut. Berangkat dari dasar kerangka pikir tersebut, maka pihak DPR Kelompok Khusus Kabupaten Bovendigul menyarankan kepada pemerintah untuk fokus terhadap upaya peningkatan angka kemiskinan, angka indeks pembangunan manusia, dan angka pertumbuhan ekonomi melalui beberapa fokus, yaitu BUMD Bovendigul sebagai investasi non-permanen jangka panjang daerah harus dijadikan pioner utama dalam menghidupkan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga harus dijadikan prioritas utama untuk segera dibenahi kepengurusan dan manajemennya dalam waktu dekat ini, guna mendukung kinerja Bupati dan Wakil Bupati. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari upaya menghidupkan berbagai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sebagai subjek pengelola sumber daya alam dan teknologi. Berangkat dari dasar kalimat pikir sektor sebelum, maka kami dari DPRK Kelompok Khusus Kabupaten Bovendigul menyarankan kepada pemerintah daerah untuk fokus
Lebih lanjut, ia menambahkan pemerintah daerah perlu memberikan penambahan dana otonomi khusus pada OPD Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM supaya dapat memberikan bantuan permodalan kepada para pengusaha UAP yang akan atau telah mengelola sumber daya alam sebagai sumber pendapatan utama dan berpeluang membuka lapangan pekerja bagi pencari kerja yang memiliki KTP Bovendigul di wilayah Kabupaten Bovendigul guna mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk menjadikan Bovendigul sebagai wilayah ekonomi hijau. Lebih lanjut, kelompok khusus juga mendorong pemerintah daerah melalui BUMD agar membangun kerjasama dengan Bank Papua guna memberikan kemudahan akses kredit bagi pengusaha UAP yang membuka atau sedang mengembangkan usaha di lapangan kerja baru. Tak hanya itu, Renye menegaskan pentingnya kerjasama pemerintah daerah dengan seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bovendigul agar membangun kantor pusatnya di daerah tersebut. Menurutnya, kebijakan ini akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga lokal sekaligus memberikan efek berganda bagi pembangunan daerah. Melalui kerjasama ini, pemerintah daerah dapat memperoleh manfaat besar mulai dari peningkatan pajak daerah hingga kontribusi melalui Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Pemerintah daerah melalui BUMD tidak membangun kerjasama dengan pihak Bank Papua guna memberikan kemudahan kredit kepada pengusaha UAP yang akan atau sedang membuka lapangan kerja baru. Pemerintah daerah sebaiknya membangun kerjasama dengan semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bovendigul supaya dapat membangun kantor pusatnya di Kabupaten Bovendigul sehingga dapat menyerap angka pencari kerja yang memiliki KTP Bovendigul. Dengan cara kerjasama dengan pemerintah daerah dapat memperoleh banyak efek berganda bagi pembangunan daerah termasuk pajak dan sumbangan melalui CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL kepada daerah. Dengan strategi ganda ini, kelompok khusus DPRK Bovendigul berharap dapat menciptakan fondasi ekonomi yang kokoh, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bovendigul dalam periode pembangunan 2025-2029. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau IWSS kembali menunjukkan kepeduliannya menjelang Hari Raya Natal tahun 2025 dengan menyalurkan bantuan kasih kepada jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua, khususnya Jemaat GKI Sardis, menjadi salah satu penerima bantuan kasih dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Kunjungan kasih ini diwujudkan melalui penyerahan bantuan berupa beras dan telur sebagai bentuk kepedulian kepada umat dalam menyambut Natal. Ketua Majelis Jemaat GKI Sardis, Pendeta Maya Rumanasem, mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh pengurus IWSS yang telah hadir dan berbagi kasih di tengah persekutuan Jemaat GKI Sardis. Pendeta Maya mewakili seluruh jemaat menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan pelayanan kasih dari IWSS. Ia mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan anugerah Tuhan karena semua sumber berkat berasal dari Tuhan. Dan melalui IWSS, berkat itu kembali disalurkan kepada jemaat yang membutuhkan. Kami mengucapkan selamat datang bagi ibu-ibu sekalian di tengah-tengah persekutuan Jemaat GKI Sardis. Pada kesempatan ini saya tidak berbicara banyak, hanya saya mewakili semua anggota jemaat yang berhak untuk menerima pelayanan kasih dari ibu-ibu sekalian. Kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih karena ibu-ibu diberkati oleh Tuhan. Ibu-ibu membagikan berkat bagi setiap mereka yang membutuhkan. Ia juga mendoakan agar Tuhan senantiasa memberikan seluruh pengurus IWSS dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan, serta usaha yang dijalani, termasuk para suami yang turut menopang pelayanan dan peran para ibu dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut disampaikan, GKI di Tanah Papua pada tahun ini mengusung tema kesehatan dan memasuki tahun 2026 akan mengangkat tema Tahun Kepedulian. Tema ini mengajak seluruh umat untuk hidup sehati, peduli terhadap diri sendiri, sesama, dan seluruh ciptaan Tuhan, agar kasih Tuhan semakin nyata di tengah dunia. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak-bapak semua, info Digul akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Menyambut Hari Raya Natal 25 Desember 2025, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan atau IWSS Kabupaten Bovendigul menggelar kegiatan pelayanan kasih dengan mengunjungi sejumlah gereja di distrik Mandobo, Kota Tanah Merah sebagai wujud kepedulian dan penguatan kebersamaan di tengah masyarakat. Kegiatan pelayanan kasih ini dilakukan IWSS bersama seluruh pengurus dengan mengunjungi beberapa gereja di Kabupaten Bovendigul. Bantuan yang disalurkan merupakan wujud kepedulian IWSS kepada umat Kristiani dalam menyambut Hari Raya Natal. Ketua Ikatan Wanita Sulawesi Selatan Kabupaten Bovendigul, Rahma, kepada awak media menyampaikan bahwa kegiatan berbagi kasih ini merupakan agenda rutin IWSS yang dilaksanakan setiap tahun.
Menurutnya kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi antara IWSS dengan masyarakat di Kabupaten Bovendigul, sekaligus menunjukkan bahwa IWSS hadir dan peduli terhadap kehidupan sosial masyarakat. Terjadwal per tiap tahun yang kami sudah dijadwalkan di kegiatan IWSS. Ini kegiatan rutin. Ya, itu berbagi kasih dalam rangka menyambut Hari Raya Natal. Ya, berbagi kasih kami ini untuk mempererat tali persaudaraan kami di masyarakat Bovendigul. Kami ada ikatan wanita Sulawesi Selatan yang ada di Bovendigul. Bagaimana caranya kami mempererat tali silaturahmi ke masyarakat kita yang ada di Kabupaten Bovendigul, biar kami merasa kami juga ada untuk mereka. Sasaran penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah jemaat gereja sebagai bentuk keikhlasan berbagi rezeki dari keluarga besar IWSS kepada sesama. Selain membawa kebahagiaan bagi penerima, kegiatan ini juga menjadi sumber sukacita bagi para pengurus IWSS karena disertai dengan doa dan harapan kebaikan bersama. Rama juga menambahkan bahwa melalui kegiatan berbagi kasih ini, IWSS turut berperan dalam menjaga keharmonisan kerukunan antara umat beragama di Kabupaten Bovendigul. Meskipun diakui masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaannya, Rama berharap bantuan yang diberikan dapat diterima dengan penuh keikhlasan dan sukacita, serta bermanfaat bagi keluarga penerima dalam menyambut Natal. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Maba semua, guna mengkaderisasi generasi penerus di bidang Master of Ceremony, Paroki Hati Kudus Tanah Merah menggelar pelatihan serta perlombaan MC. Paroki Hati Kudus Tanah Merah melalui seksi Humas dan Komsos menggelar pelatihan sekaligus perlombaan Master of Ceremony dalam rangka menyongsong Pesta Natal tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Soska Tanah Merah dihadiri oleh Pastor Paroki serta Ketua Dewan Harian Paroki Hati Kudus Tanah Merah, termasuk para peserta yang terdiri dari orang muda Katolik, putra-putri altar, siswa-siswi SMA YPPK Santo Yosef, dan umat lingkungan separoki Hati Kudus Tanah Merah. Melalui kegiatan tersebut, Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Jacob Taufan MSC, berharap agar para peserta dapat menjadi penerus Master of Ceremony di gereja, masyarakat maupun pemerintahan. Dengan harapan dan doa, semoga sesudah kegiatan ini, para peserta yang terlibat di dalam akhirnya boleh menjadi MC yang handal. Memang kita sudah punya beberapa MC yang handal selama ini, tapi kita masih membutuhkan generasi baru sehingga dia berkesinambungan. Untuk itu kepada adik-adik semua, mudah-mudahan ketika Anda berjuang mengikuti kegiatan ini, Anda akan menjadi penerus MC di gereja, masyarakat, maupun di dalam lingkungan pemerintah atau di mana saja adik-adik akan berkarya. Dan Pastor Yakob juga mengapresiasi panitia yang telah menyelenggarakan, termasuk para peserta yang turut berpartisipasi dalam menyukseskan acara tersebut. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus akhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam percobaan kita. Nubagen, mubagenet, mubagenet, nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Toran Waibro mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.